Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Perkenalkan, saya Putu Laila Sundayani dari SDN Ciranjang 2. Saya Tuti Ismayanti dari SMPN Negeri 1 Ciranjang. Saya Tia Gozwatul Fikriah dari SMA Al-Kamil Islamic Boarding School. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik dengan 3 peranan yaitu pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Putu. Waalaikumsalam Bu Tia. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, alhamdulillah Ibu. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah baik, walaupun dengan keadaan atau cuaca yang sekarang lagi tidak menentu ya Bu ya. Iya benar Kadang Bu. panas, kadang hujan, jadi harus menjaga kesehatan. Ekstra ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya sebagai observer atau pengamat yang akan melihat kegiatan coaching Ibu dengan coach nanti. Iya baik Bu. Namun sebelum Ibu memulai coaching, ini ada beberapa yang saya akan sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, dan supaya Ibu juga tahu nih bagaimana atau penilaian seperti apa yang akan nanti Ibu lakukan. Baik. Nah ini penilaiannya di sini sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri. Ada 3 prinsip coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah itu yang nanti ada di dalam rubrik penilaiannya. Baik Bu. Kemudian di sini juga Ibu sudah memiliki kompetensi ya Bu ya, kompetensi sebagai coaching. Pasti sudah ada atau sudah tahu ya Bu ya. Di sini kompetensinya itu ada 3 juga, ada kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif yaitu Ibu mendengarkan coachee itu sendiri dalam mengemukakan pendapatnya atau dalam sesi curhat atau tanya jawab. Kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik yang sudah Ibu pelajari yaitu teknik rasa. Kemudian dan saya juga berharap nanti kegiatan coaching ini berjalan dengan sangat baik, dan Ibu juga jangan lupa nih menerapkan dalam alur tirta. Bu sudah hafal alur tirtanya? Insya Allah sudah Ya, Ibu. saya ingatkan kembali untuk alur tirtanya itu sesuai dengan namanya. Tirta itu dari akronim ya Bu ya. Iya. Tirta itu T-nya itu tujuan, kemudian Ibu nanti memahami tujuan dari si coachee itu berdiskusi dengan Ibu itu apa, kemudian identifikasi permasalahannya itu seperti apa, kemudian rencananya nih, rencana aksi dari si coachee itu untuk mengatasi permasalahannya itu bagaimana. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab. Nah tanggung jawab itu nanti Ibu bisa berdiskusi dengan si coachee-nya itu tanggung jawab yang akan dilaksanakannya dalam menghadapi permasalahan itu seperti apa. Nah itu akan menjadi acuan dari rubrik penilaian Ibu selama melakukan coaching tersebut ya Bu ya. Iya baik Bu. Baik, sebelum observasi saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Boleh Bu. Baik, di sini kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan nih? Baik Ibu, jadi dari coaching yang akan saya lakukan, saya ingin mengembangkan kompetensi ini Bu, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu Bu. Ya baik, di sini Ibu akan ada 3 kompetensi ya yang akan Ibu lakukan. Ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee itu tersebut. Nah dari ketiga kompetensi ini nih, tadi kan kalau semuanya kita nilai nih, berarti nanti terlalu banyak ya Bu ya, rubriknya juga terlalu banyak. Jadi di sini
kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi? Baik Bu, jadi dari coaching ini mungkin ada dua dulu ya Bu kompetensi yang akan saya kembangkan lebih spesifik ya Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Dalam hal ini saya sebagai coach tentu harus bisa mendengarkan apa yang disampaikan coachi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang coachi ini hadapi seperti itu Bu. Dan yang kedua adalah kompetensi dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Nah, saya sebagai coach tentu saja harus dapat mengajukan pertanyaan berbobot dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachi Bu, seperti itu. Nah, dalam hal ini pertanyaan berbobot yang saya ajukan, saya harapkan nanti dapat menggali ya Bu ya, menggali apa potensi maupun apa ya Bu, solusi yang bisa disampaikan oleh si coachi ini terkait dengan permasalahan yang dihadapinya seperti itu Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya untuk kompetensi yang ingin Ibu capai atau dikembangkan dalam nanti kegiatan coaching tersebut. Tadi yang Ibu akan kembangkan itu ada dua. Mulai dari mendengarkan aktif, kemudian yang kedua itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, dari kompetensi tersebut nih, kalau yang namanya tadi setelah dikembangkan, yang pasti ada indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Iya. Berarti kira-kira nih, menurut Ibu indikator ketercapaian seperti apa nih yang akan Ibu dapatkan dari kegiatan coaching tersebut? Baik Bu, jadi ketercapaiannya ya Bu ya, indikator ketercapaiannya yang akan saya lihat nanti dari ini Bu, si coachi, ketika si coachi sudah mampu menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya, nah itu mungkin menjadi indikator ketercapaian saya Bu. Jadi nanti dilihat, saya juga kan dalam hal ini harus menggali ya Bu ya, menggali apa yang menjadi potensi si coachi, kemudian saya juga harus terus menggali agar si coachi ini dapat menemukan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, saya kan sebagai coach dalam hal ini hanya sebagai apa ya Bu, mengarahkan mungkin seperti itu ya Bu ya, untuk si coachi ini menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu Bu. Ya baik, berarti intinya Ibu itu ingin menjadi perantara atau jadi bukan Ibu itu memberikan solusi ya, tapi memberikan perantara untuk si coachi itu mencari permasalahannya atau mencari solusi. Nah itu ya Bu ya, baik. Jadi tadi menurut Ibu seperti itu, berarti nanti mudah-mudahan kegiatan coachingnya itu berjalan dengan lancar. Amin. Dan antara apa namanya si coach antara Ibu dan coachingnya itu menjalin kerjasama atau kemitraan dengan baik nih selama nanti diskusi. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu tadi sampaikan, sangat luar biasa sekali. Nah sekarang Ibu silakan melakukan proses atau kegiatan coaching dengan sangat baik dengan alur tirta ya Bu ya. Iya. Nanti setelah proses coaching itu sudah terlaksana, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Bu. Untuk nanti tindak lanjut Ibu seperti apa setelah kegiatan coaching tersebut. Baik Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Putu. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah Bu Putu baik. Gimana nih Bu Putu sendiri? Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Ibu ada apa nih ngajak ngobrol nih hari ini? Iya nih Bu Putu, jadi saya ini ada yang mau saya sampaikan gitu ya Bu ya, dengan apa yang saya rasakan, mungkin ini juga sebagai masalah gitu ya Bu ya, dalam proses belajar mengajar saya gitu Bu di kelas gitu. Apalagi saya ini merasa saya itu susah untuk mengelola kelas gitu Bu ya, apalagi dihadapkan oleh peserta didik ketika saya menjelaskan, ketika saya di depan sedang menjelaskan mengajar gitu, pasti ada aja gitu Bu yang ngobrol gitu ya Bu ya. Saya juga sampai bingung ini teh gitu ya Bu ya, kok anak teh suka banget ngobrol gitu ya Bu ya gitu. Jadi Ibu
ini punya permasalahan seperti itu ya Bu di kelas dalam hal mengelola kelas ya Bu ya. Tadi dari yang Ibu sebutkan bahwa peserta didik itu banyak yang sekali ngobrol ketika proses pembelajaran ya Bu ya. Baik Bu. Nah, jadi apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari coaching kita hari ini? Jadi saya berharap gitu ya Bu ya, dalam kegiatan coaching ini tuh saya mendapatkan solusi gitu ya Bu ya, bagaimana saya itu harus berperilaku gitu, atau misalnya trik-trik atau strategi-strateginya supaya saya itu bisa gitu ya Bu mengelola kelas itu jauh lebih baik lagi, seperti itu Bu. Oh iya, baik-baik Ibu. Mudah-mudahan nanti ini bisa mencerahkan ya Bu ya. Baik Bu. Nah, tadi Ibu kan menyebutkan bahwa Ibu memiliki permasalahan dalam mengelola kelas ya. Dalam hal ini banyak sekali peserta didik yang ngobrol begitu ya Bu ya. Dan ini kan tentu saja juga mengganggu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apa nih yang menyebabkan peserta didik ini itu Bu mengobrol seperti itu, jadi tidak fokus kan ya? Nah, apa nih Bu penyebabnya? Jadi saya berpikir gitu, dan saya pikirkan gitu ya Bu ya, karena memang mengganggu sekali gitu ya. Salah satu penyebab kenapa peserta didik ini bisa ngobrol terus menerus gitu ya Bu ya, salah satunya adalah peserta didik ini merasa bosan di pelajaran saya gitu ya Bu ya. Terus yang kedua karena saya ini mengajar kelas 7 ya Bu ya di mata pelajaran IPA gitu ya. Jadi sikap dan perilaku peserta didik ini masih ketinggalan gitu ya Bu ya, yang biasanya di SD mungkin sering melaksanakan ngobrol seperti itu, jadi perilakunya itu kebawa gitu ya sampai ke SMP. Mungkin ini juga masih apa ya Bu namanya tuh, adaptasi mungkin Bu ya. Adaptasi iya Bu ya, mungkin bisa disebut adaptasi peserta didik itu sendiri. Atau yang ketiga itu peserta didik ini mencari perhatian gitu ya Bu ya, mencari perhatian kepada mungkin saya atau mungkin kepada teman barunya di kelas, seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Jadi kalau dari pengamatan Ibu nih ya, jadi penyebabnya tuh anak itu mungkin saja merasa bosan seperti itu, atau juga mungkin karena adaptasi ya Bu, peralihan dari masa SD, jenjang SD begitu, sekarang baru menginjak ke SMP, jenjang SMP. Nah, mungkin juga jadi ini anak ingin mendapatkan perhatian atau mencari-cari perhatian seperti itu ya Bu ya. Nah, Ibu terkait dengan tadi Ibu mungkin saja nih bosan begitu ya. Nah, menurut Ibu apa nih yang menyebabkan si anak ini merasa bosan Bu? Iya, mungkin karena mengajar saya monoton ya Bu ya. Jadi belajar saya tuh monoton gitu. Saya merasakan itu monoton gitu, sampai akhirnya saya itu berpikir, oh ini saya tidak boleh nih seperti ini terus. Kalau enggak ya mungkin anaknya mungkin akan bosan gitu ya Bu ya. Dan akhirnya di beberapa pertemuan saya itu selangi pembelajaran saya itu dengan ice breaking gitu Bu ya. Dan ini juga salah satu usaha saya gitu ya Bu ya, supaya peserta didik ini itu bisa berubah gitu ya Bu ya, seperti itu. Oh, jadi penyebab anak-anak ini bosan itu menurut Ibu dari pembelajaran yang Ibu lakukan selama ini tuh monoton ya Bu ya. Namun tadi Ibu juga sudah menyebutkan bahwa Ibu akan berusaha untuk menghadirkan ice breaking ya Bu ya, yang diharapkan melalui ice breaking ini dapat meningkatkan ya Bu ya, meningkatkan motivasi, kemudian semangatnya ya Bu ya dari peserta didik. Nah, kemudian Bu dari apa tadi yang terkait dengan adaptasi nih Bu, seperti apa nih Bu perilaku yang ditunjukkan peserta didik dalam hal ini tadi adaptasi dari jenjang SD ke jenjang SMP. Nah, seperti apa itu Bu? Jadi salah satu perilaku yang menurut saya masih adaptasi gitu ya Bu ya, peserta didik ini tuh selalu ketika saya menjelaskan atau misalnya saya mengasih tugas ke peserta didik, anak itu jalan-jalan gitu di kelas gitu ya. Dan saya juga selalu menegur peserta didik. Coba sekarang mah udah SMP gitu ya, sekarang mau ngerjain tugasnya duduk di bangkunya masing-masing, selalu seperti itu gitu Bu. Oh iya, baik Bu. Nah, terkait dengan permasalahan ini nih Bu, menurut Ibu solusi yang Ibu inginkan itu yang seperti apa nih Bu? Tentunya gitu ya Bu ya, peserta didik ini bisa lebih fokus ya Bu ya, lebih fokus dalam pembelajaran gitu Bu. Nah, untuk fokus ini sendiri nih Bu,
agar si peserta didik lebih fokus, tentu kan ada strategi-strategi yang harus Ibu laksanakan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu strategi apa nih yang bisa Ibu lakukan Bu? Mohon maaf ya Bu ya. Iya nggak apa-apa Bu, santai Jadi aja. strategi yang saya sedang susun dan saya harapkan gitu ya Bu ya, susun lah tepatnya. Itu yang pertama itu saya melaksanakan ice breaking. Ya. Kemudian yang kedua gitu ya Bu ya, saya itu menjalankan dulu pendekatan pada peserta didik tersebut ya Bu ya. Mau seperti apa belajar dengan saya gitu ya Bu ya, seperti itu. Kemudian setelah pendekatan, kemudian saya menyusun modul pembelajaran yang diharapkan oleh peserta didik itu sendiri gitu Bu. Oh iya, jadi strateginya ada banyak nih ya Bu ya. Salah satunya tadi Ibu menyebutkan ada ice breaking, kemudian pendekatan, kemudian juga menyusun modul ajar. Nah, terkait modul ajar nih Bu, modul ajar seperti apa nih yang sedang Ibu persiapkan? Ya, modul ajar yang saya siapkan itu adalah modul ajar yang berdiferensiasi ya Bu ya. Kenapa saya mengambil modul ajar berdiferensiasi? Karena saya ingin pembelajaran ini itu meskipun pelajaran IPA tapi menyenangkan gitu untuk peserta didik ya Bu ya, tidak pusing-pusing gitu ya Bu, tapi tetap menyenangkan dalam menjalani pembelajaran seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Nah, terkait dengan strategi yang akan Ibu laksanakan, tentu kan akan ada hambatan nih ya Bu ya. Nah, untuk meminimalisir atau menghadapi hambatan yang mungkin saja terjadi itu seperti apa Bu? Tentunya dalam mengatasi hambatan, tentunya mempersiapkan secara matang ya Bu ya, apa yang akan dilaksanakan misal dalam pembelajaran gitu ya Bu ya, karena ini dititik fokuskan pada peserta didik yang tidak fokus, jadi saya itu lebih menyiapkan terlebih dahulu apa yang akan saya sampaikan besok ketika belajar gitu Bu ya, selain dari modul ajar, kemudian media, kemudian semangat saya itu sendiri ya Bu ya, kemudian ice breaking saya siapkan semuanya gitu. Jadi semuanya harus direncanakan secara matang terlebih dahulu ya Bu ya. Nah, kemudian menurut Ibu ukuran keberhasilan dari rencana yang Ibu tadi sebutkan, kemudian strategi-strategi yang Ibu akan lakukan nih, ukuran keberhasilannya itu seperti apa Bu? Yang pertama gitu ya Bu ya, ada perubahan dari peserta didik itu sendiri yang awalnya tidak fokus itu bisa fokus. Kemudian karena saya menyusun modul pembelajaran, tentunya itu juga nantinya terlihat keberhasilannya seperti apa, dan tentunya saya harap ketika dalam modul ajar ini bisa tersampaikan seluruhnya seperti itu Bu, dan kembali lagi anak-anak menjalani hari pembelajaran ini dengan penuh senang gitu, menyenangkan seperti itu Bu. Oh iya, baik Bu. Nah, kemudian tentu ada komitmen ya Bu ya, terkait tadi Ibu strategi yang ingin Ibu lakukan, berarti ada komitmen yang harus Ibu laksanakan. Betul. Nah, komitmennya yang bisa dilakukan itu apa Bu? Yang pertama komitmen pada diri saya sendiri ya Bu ya, karena semuanya tidak akan terlaksana ketika saya tidak berkomitmen dengan diri saya sendiri ya Bu ya. Kemudian saya salah satu usaha saya dalam menjaga komitmen saya itu terus belajar. Kemudian saya juga terus mencari literasi-literasi yang lain atau referensi-referensi yang lain, dan tentunya saya juga ingin mengajak gitu rekan sejawat saya untuk berkolaborasi dan nantinya mendapatkan ide-ide baru supaya bisa dilaksanakan di kelas seperti itu. Oh, jadi komitmen yang akan Ibu lakukan itu yang tadi ada banyak ya Bu ya. Ibu mulai ingin dari belajar terlebih dahulu diri sendiri ini ya Bu. Berarti itu termasuk ke pengembangan diri ya yang akan Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga tadi menyebutkan kolaborasi dengan rekan kerja ya Bu ya. Nah, terkait dengan komitmen ini Bu, siapa saja nih menurut Ibu yang dapat memberikan bantuan atau dukungan terhadap komitmen yang Ibu sebutkan tadi? Ya tentunya kepala sekolah ya Bu ya. Kenapa? Karena di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab semuanya ya Bu ya. Kemudian saya juga karena kebetulan kepala sekolahnya itu adalah guru IPA ya Bu ya. Jadi saya itu sering berdiskusi juga sama kepala sekolah. Kemudian rekan sejawat ya Bu ya. Rekan sejawat ini yang tadi saya katakan, saya ingin berkolaborasi supaya memunculkan ide-ide baru yang bisa diaplikasikan atau dilaksanakan di kelas
kelas supaya di kelas itu tidak monoton dan anak-anak lebih fokus. Dan yang terakhir adalah peserta didik itu sendiri. Seperti itu, Bu. Iya, baik Bu. Berarti Ibu juga membutuhkan dukungan dari berbagai Berbagai pihak pihak, ya Bu iya. ya. Dari tadi Ibu menyebutkan dari KS ya, kepala sekolah sebagai dalam hal ini sebagai penanggung jawab ya Bu Iya. ya. Kemudian juga rekan kerja atau guru-guru yang lain gitu ya Bu. Dan yang terakhir adalah peserta didik ya Bu ya. Nah, baik Bu. Nah, sekarang dari coaching yang kita lakukan hari ini, apa nih tindak lanjut yang dapat Ibu sampaikan atau yang akan Ibu lakukan seperti itu? Tindak lanjutnya tentu saya akan lanjut merumuskan modul ajar ya Bu ya. Oh, iya. Ya, nanti Bu Putu bisa lihat dan bisa menilai apakah modul ajar ini sudah layak atau belum gitu ya Bu Putu ya. Iya. Untuk dilaksanakan di kelas. Kemudian saya mempersiapkan semuanya secara matang. Kemudian saya melaksanakan nantinya di kelas, di dalam kelas, dan nantinya saya akan evaluasi gitu. Umpan baliknya ini berhasil atau tidak, seperti itu Bu. Oh iya, berarti tindak lanjutnya dengan Ibu merancang modul Iya, ajar seperti itu. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan memulainya, Bu? Insya Allah gitu ya Bu ya, karena sekarang sedang penyusunan gitu ya Bu ya, Ya. penyusunan modul ajar. Insya Allah di minggu depan Bu, saya akan melaksanakannya. Oh, jadi akan Ibu mulai di Minggu depan. ya Bu. Ya. Baik Ibu. Nah, nanti ini maaf, ada lagi nggak yang akan Ibu obrolkan lebih lanjut gitu Bu? Mungkin Bu nantinya gitu ya Bu ya, Ya. Ibu bisa melihat modul ajar saya Bu, karena di sini juga saya merasa kebingungan dalam penyusunan modul ajar gitu. Saya juga butuh bimbingan dari Ibu apakah ini sudah layak atau belum ya Bu ya. Kalau Oh, misalnya iya. ada masukan-masukan, utarakan saja gitu ya oleh Bu Putu supaya Iya, baik. saya lebih baik lagi seperti itu Bu. Oh, berarti ada target juga Iya, ya yang akan iya. Ibu. Tadi Ibu mulainya akan minggu depan. Nah, Iya. kira-kira target selesainya kapan Ibu? Lusa lah Bu, lusa saya ingin Oh, iya. selesai modulnya gitu. Oh iya, baik-baik. Jadi nanti kita lihat progresnya seperti apa ya Iya, Bu ya. Baik Bu. Nah ini Bu, biar kita tahu nih progres yang terkait dengan modul ajar yang akan Ibu persiapkan, itu seperti apa nih Bu? Bisa lihat progresnya dari apa Bu? Progresnya itu kan nanti ada beberapa tahapan ya Bu ya. Tahapan. Apalagi di berdiferensiasi itu ada 3 tahap Bu ya. Iya. Yang pertama adalah proses, kemudian yang kedua adalah apa ya Bu, lupa? Konten. Yang ketiga adalah Produk. Nah, jadi di sini saya targetkan dalam 3 tahap ini tuh bisa terlaksana semuanya gitu, meskipun dalam pembelajaran IPA tidak harus dalam bentuk produk gitu, tapi dengan peserta didik itu bisa menyampaikan apa yang didapat dari pembelajaran ini juga itu salah satu ya Bu ya, salah satu keberhasilan dalam modul ini gitu, seperti itu Bu. Oh iya, baik-baik Bu. Jadi ada modul ajar diferensiasi yang akan Ibu kembangkan Iya, lebih lanjut ya iya, Bu ya. Ya baik Bu. Nah nanti kita akan lihat progresnya mungkin ya Bu ya seperti apa. Kemudian nanti juga kita bisa sharing-sharing Iya. lagi Ibu, jangan kapok untuk sharing-sharing dengan saya ya Bu ya. Ibu juga jangan kapok ya Bu, saya Iya, banyak enggak, nanya Bu. ya Bu Kita ya. kan sama-sama belajar Iya, ya Bu iya. ya. Baik Bu, jadi minggu depan atau nanti setelah Ibu menyelesaikan target yang akan Ibu laksanakan, Ibu boleh kontak saya lagi untuk ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Boleh Bu. Baik Bu, kalau Ibu rasa sudah cukup obrolan kita hari ini, kita akhiri ya Bu ya. Semoga nanti kedepannya Ibu dapat melakukan perbaikan pembelajaran sehingga nantinya akan berdampak pada peserta didik ya Bu betul, ya. iya. Perubahan ya Bu ya. Iya, dalam peserta intinya didik. perubahan ke sesuatu yang lebih Lebih baik, baik iya. seperti itu ya Bu ya. Baik ya Bu, saya akhiri. Terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya. Iya. Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Bu Putu. Assalamualaikum Bu Putu. Waalaikumsalam Bu. Ketemu lagi ya Bu ya. Iya nih ketemu lagi. Mudah-mudahan nggak bosen Ibu. Nggak Bu, ya kita diskusi ya. Kalau Iya. diskusi nggak pernah bosan. Iya ya Bu ya. Baik Bu, bagaimana tadi kegiatan coachingnya? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau berjalan dengan lancar, berarti tadi kegiatan coachingnya sangat baik sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan baik ya Bu ya, dalam penilaian Ibu baik nih Iya. mudah-mudahan. Baik Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Baik Bu.
apa saja yang Ibu dapatkan pada kegiatan coaching mengenai indikator ketercapaiannya nih? Baik Bu, jadi dari coaching yang sudah saya laksanakan tadi, saya sudah ini Bu melihat si coach ini dia awalnya kan menyampaikan permasalahan Ibu yang dia hadapi seperti itu. Nah, pada akhirnya setelah melakukan coaching, dia akhirnya menemukan sendiri Bu solusi untuk permasalahan yang dihadapi seperti itu Bu. Ya baik, berarti indikator ketercapaiannya sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Ya, dan sudah sesuai juga dengan alur Tirta. Iya, ya alhamdulillah Bu. Tadi kalau yang saya rasakan gitu ya Bu, atau yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching, saya kan menggunakan alur Tirta ya Bu ya, dari mulai tujuan, kemudian identifikasi, kemudian dilanjutkan dengan rencana, dan yang terakhir adalah tanggung jawab seperti itu Bu. Ya baik, kalau sudah sesuai dengan alur Tirta, berarti kegiatan coaching itu sudah sangat berhasil. Kemudian dari pengamatan saya nih, tadi yang saya amati di sini ada beberapa catatan iya, Bu. akan saya kemukakan atau saya diskusikan dengan Ibu Baik, mengenai Bu. perihal coaching tadi ya Bu ya. Iya. Di sini saya bukan untuk apa ya namanya menggurui Ibu, Iya. tapi kita saling diskusi untuk kedepannya nanti Ibu lebih baik lagi untuk melaksanakan coaching tersebut ya Bu ya. Iya, baik Bu. Baik, catatannya ada sedikit di sini. Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan pada di coaching itu, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada si coachee. Kemudian mengarahkan coachee untuk menentukan rencana aksi. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai setelah rencana aksi pasti ada tanggung jawabnya Bu ya. Iya. Tanggung jawab yang akan si coachee itu lakukan di dalam kelas. Nah, itu catatannya, Ibu sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, kegiatannya sangat luar biasa baik sekali. Mulai tadi identifikasi masalahnya, mengorek-ngorek, menggali potensi atau permasalahan yang coachee itu miliki, sehingga menemukan solusi itu sendiri tanpa Ibu itu harus apa ya namanya memberikan solusinya. Nah, itu sangat baik sekali Bu. Kemudian, Terima kasih, Bu. Kemudian Ibu juga fokus melakukan kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif. Jadi pada saat coachee itu berbicara, Ibu mendengarkan dengan seksama, memahami, sehingga coachee itu bisa mengungkapkan permasalahannya dengan sangat detail sekali. Kemudian bagus sekali ya Bu ya. Alhamdulillah Bu. Nah, di sini juga saya ada sedikit pertanyaan juga. Karena tadi Ibu sudah melakukan kegiatan coaching ya Bu ya. Iya. Di sini saya akan menanyakan perihal bagaimana nih atau kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi setelah kegiatan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan. Iya, baik Bu. Saya rasa saya memang harus lebih belajar lagi gitu ya Bu ya, kompetensi tiga-tiganya Bu, saya sepertinya memang harus terus belajar lagi ya Bu. Jadi saya tidak boleh puas sampai di sini begitu Bu. Kompetensi 3 tadi ya Bu ya, kompetensi coaching yang 3 tadi, yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu ya, kemudian mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tiga-tiganya sepertinya saya memang harus lebih belajar lagi ya Bu, agar nanti ketika saya misalnya melakukan coaching lagi, itu saya dapat melakukannya dengan lebih baik lagi Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nanti mudah-mudahan nanti setelah kegiatan coaching ini Ibu tidak bosan lagi untuk melakukan kegiatan coaching pada rekan sejawatnya, dan untuk memaksimalkan atau memperbaiki lagi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi dengan sangat baik. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kita hari ini ya Bu ya. Sama-sama, sangat luar biasa untuk diskusinya. Apakah ada lagi yang ingin kita diskusikan?
Mungkin cukup ya Bu ya. Tapi saya ucapkan terima kasih nih sama Ibu atas masukannya, saran-sarannya yang dapat menjadikan saya menjadi lebih baik ya Bu ya. Ya. Mudah-mudahan nanti tidak bosan lagi ya Bu ya untuk Insya Allah enggak diskusinya. Bu ya. Sampai saya akhiri ya Bu ya Baik, diskusi Bu. kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.